Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu. Alhamdulillah, di video pembelajaran kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di kelas 10 semester 1 bab yang ketiga kita akan membahas tentang zakat dan hikmahnya ya. Dan mungkin di minggu yang lalu sudah kalian tulis materinya, dan hari ini Bapak akan menjelaskan materi tersebut. Oleh karena itu silakan kalian buka catatannya, termasuk LKS-nya yang sudah membeli, dan juga mungkin di buku digitalnya juga, supaya bisa diintegrasikan antara catatan dengan penjelasan dari Bapak. Baik, supaya tidak mengulur-ulur waktu, silakan disimak, didengarkan penjelasan tentang materi zakat ya dan hikmahnya. Untuk peta konsepnya, di dalam pembahasan zakat ini ada 6 sub pembahasan. Yang pertama adalah pengertian zakat. Seperti biasa kita berangkat dari mulai pengertian atau definisi zakat secara bahasa dan istilah. Berikutnya apa hukum membayar atau mengeluarkan zakat. Yang ketiga apa dalil zakat dari Al-Quran, dari hadis. Kemudian macam-macam zakat, pembagian zakat, ya. Kemudian siapa saja orang yang berhak menerima pembagian zakat atau mustahik zakat. Yang terakhir hikmah zakat. Artinya dengan berzakat apa saja yang bisa kita ambil manfaat dan hikmah. Ya, kita mulai dari slide pengertian zakat. Zakat ini diambil dari bahasa Arab. Jadi secara bahasa atau etimologi, ya, zakat itu artinya an-numu az-ziyadah, bertambah ataupun berkembang, tumbuh, dan juga suci, zakah. Ya, kan ada istilah zakat artinya untuk mensucikan. Nah, jadi secara bahasa zakat itu memiliki arti ziyadah, bertambah, an-numu berkembang atau tumbuh, serta suci sebagai toharoh. Ya. Kemudian yang kedua secara istilah atau terminologi syariat, zakat adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan. Wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu. Ya, bisa dari makanan pokok, kemudian buah-buahan atau hasil pertaniannya, kemudian peternakan atau emas, nakdai, dan sebagainya. Menurut sifat dan ukuran tertentu, jadi ukurannya jelas, kadarnya jelas, dan diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Orang yang menerima distribusi zakat pun adalah tertentu, tidak semua orang dapat. Ya. Berikutnya, apakah hukum mengeluarkan zakat? Berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, disimpulkan bahwa hukum mengeluarkan zakat itu adalah fardu ain. Artinya, kewajiban ini kena kepada setiap orang muslim. Tentunya bagi yang mampu. Sebab bagi yang tidak mampu, bagaimana mau bayar zakat? Untuk dirinya aja kan tidak punya misalkan. Maka eh, seperti halnya haji, haji itu fardu ain bagi yang mampu. Zakat pun fardu ain bagi yang mampu. Ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat sampai sebelum akhir hayat, kewajiban itu senantiasa melekat dalam keadaan bagaimanapun. Gak bisa berdiri sholat dalam keadaan duduk. Gak bisa duduk sholat dalam keadaan berbaring. Gak bisa berbaring dengan menggunakan isyarat. Ya. Nah, tapi kalau yang namanya zakat, ini bagi yang mampu. Kemudian haji bagi yang mampu. Termasuk puasa. Kalau sudah kakek-kakek, nenek-nenek sudah tidak mampu berpuasa, itu pun tidak fardu ain. Tapi mengganti dengan yang lain semacam itu. Ya.
Dalilnya berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 167. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum bi akhirih. Ini ada kesalahan sedikit ya. Mohon maaf, ini harusnya wa mimma. Ini wama tulisannya. Tapi ini ada tasydid. Wa mimma akhrajna. Wa min kemudian ma diidghamkan menjadi wa mim. Artinya orang yang beriman, infakkanlah. Nah, ini infak bermakna zakat di sini ya. Nah, artinya ini bersifat wajib, diambil dari fi'il amar yang kaidahnya kan yaqtadul ijab. Anfik, anfiko, anfiku ini jamak. Infakkanlah oleh kalian sebahagian min ditabid ya, sebagian dari hasil usahamu min thayyibati ma kasabtum. Kasab ya, dari sesuatu yang hasil usaha kamu tapi yang baik, thayyibat, yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi, wa mimma akhrajna lakum, misalkan ya tumbuhan, buah-buahan, ya hasil pertanian, misalkan padi, minal ardi dari bumi, wala tayammamul khabis, dan janganlah kamu keluarkan itu yang buruk, misalkan zakat fitrah pakai beras yang sudah ada tumilanya, tungganya, itu gak boleh ya. Jangankan untuk orang lain, kamu sendiri pun tidak mau memakannya. Misalkan zakat dengan hasil pertanian yang jelek, jeruk baru gak bisa, misalkan semacam itu ya. Tapi berikanlah sesuatu itu yang terbaik. Kalau berzakat dengan padi, berilah padi yang terbaik misalkan. Kemudian berzakat dengan kambing, misalkan punya 40 wajib satu zakat, berzakatlah dengan yang terbaik, dengan sapi atau dengan emas dan sebagainya. Tergantung apa yang diserahkan. Ya. Dalil-dalilnya tentang zakat ini memang perintahnya berdasarkan nas, syariat dari Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran tadi sudah disebutkan di awal, kemudian yang kedua dari hadis Rasulullah SAW. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Kemudian wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Nah, ini Bapak garis bawahi dan Bapak kasih bold ya di hurufnya. Jadi tunaikan zakat. Jadi zakat itu dalilnya Al-Quran dan juga hadis. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Sahih ya. Berikutnya yang keempat adalah macam-macam zakat. Zakat terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, dari secara pengertian kata juga bisa kita pahami. Zakat fitrah, fitrah itu artinya kan suci. Maka secara fungsi adalah untuk mensucikan harta kita. Ya, yang dikeluarkan di setiap 1 tahun 1 kali setiap bulan Ramadan. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau terakhir sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka zakat terbaik itu kan dikeluarkan setelah sholat subuh menjelang sholat Id. Jadi ada waktu mengeluarkan mubah, ada waktu mengeluarkan wajib. Jadi boleh 1 Ramadan kita zakat, 2 Ramadan boleh, 20 Ramadan boleh mengeluarkan zakat. Tapi zakat kita yang terbaik adalah yang paling wajib ketika selesai sholat subuh menjelang sholat Idul Fitri. Bukan supaya orang miskin di hari itu bisa untuk masak. Nah, maka zakat fitrah ada zakat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok ya, tergantung negara mana. Kalau Indonesia makanan pokoknya padi, beras, nasi, maka wajib zakatnya adalah padi. Kalau Arab misalkan makanan pokoknya adalah kurma, maka wajib zakatnya adalah kurma. Sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh syariat. Misalkan kita kan wajibnya 2,5 kilo atau 3 kilo. Ya, ada perbedaan pendapat gitu ya di beberapa madhab untuk memberi makan kepada orang-orang miskin ya, serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesai menunaikan ibadah puasa. Selesai puasa kita bersyukur, kita berzakat, kemudian berbagi juga kepada orang miskin di hari Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah zakat mal, secara arti malun artinya harta. Maka zakat mal adalah zakat untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu, benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab atau ukuran. Misalkan punya kambing 40 wajib zakat 1. Kalau punya unta, punya kerbau misalkan berapa? Kemudian punya emas sampai punya 1.000 gram misalkan. Kita harus zakat ya. Nanti kan ada ukuran, ada nisabnya. Serta ada kalau beras ada takaran, ada kiloan. Kalau binatang ada jumlah.
Nanti bisa kalian pelajari secara mandiri, ada tabel khusus untuk zakat ini, bisa dibuka di buku digital atau di LKS kalian masing-masing. Itu ada ya. Begitu. Berikutnya yang kelima adalah mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja orang yang berhak untuk menerima pendistribusian zakat ini? Al-Quran menyebutkan ada 8 asnaf. Ya. Jadi innamas sadaqat lil fuqara wal masakin, wabnis sabil, amil fil dan sebagainya. Yang pertama adalah orang fakir dan orang yang tidak punya pekerjaan dan penghasilan. Kalau di kampung kita ada jompo, ada nenek, kakek-kakek tinggal di rumah sendiri, tidak punya apa-apa, dan siapa-siapa, misalkan pekerjaan pun nggak punya, maka prioritaskan itu. Kalau bulan puasa, cari orang seperti itu. Dia yang paling berhak menerima penerimaan zakat, misalkan di zakat kita ataupun zakat mal. Ketika kita mau berzakat, kita punya banyak kambing nih, ya kita mau zakat nih, kasih orang fakir terlebih dahulu. Kemudian agak sedikit level di atas derajat fakir adalah miskin. Orang yang punya pekerjaan tapi penghasilan tidak mencukupi. Gawe mah bisa, tapi hasil pekerjaan itu ya gali lubang tutup lubang begitu. Beli makanan habis, kerja beli makanan habis. Gitu. Nah, itu kategorinya miskin. Yang ketiga amil atau panitia zakat, orang yang berkecimpung ngurusi zakat mulai dari menarik, mencatat, mengumpulkan sampai mendistribusikan, maka dia berhak mengambil dari zakat itu. Enggak disebut istilah sunnah pengawapan mana gitu. Memang punya hak. Ia mengurusi zakat, maka berhak untuk mengambil. Ada haknya. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Orang yang baru masuk Islam untuk melembutkan hatinya. Terlepas apakah dia orang kaya sekalipun. Orang kaya tapi baru masuk Islam. Kasih zakat. Sehingga, oh di Islam seperti ini. Iya. Jadi kita punya perhatian. Supaya dia kuat imannya. Ternyata Islam ini baik. Perhatian luar biasa. Yang kelima adalah budak atau abid untuk laki-laki atau amat bagi perempuan. Tapi ini sudah tidak berlaku untuk hari ini karena semua orang sudah merdeka. Ini terjadi ketika zaman Rasulullah SAW masih ada jual beli manusia. Kalau istilah sekarang mungkin trafficking ya. Dan undang-undang negara kita sudah mengatur undang-undangnya bisa sampai lama sampai 15 tahun kalau nggak salah kalau menjual manusia. Kalau sekarang sudah tidak ada perbudakan di dalam Islam. Jadi sudah tidak ada untuk asnaf yang kelima ini. Berikutnya gharim, orang yang punya banyak utang sehingga ia tidak bisa untuk melunasi utang tersebut. Maka dia termasuk orang yang harus berhasil menerima zakat. Oh, loba hutang di lemah teh, kak bang loba hutang itu ka dia untuk mencukupi hidupnya pun tidak punya, beri dia zakat. Kemudian fi sabilillah, orang yang berperang atau berjuang di jalan Allah. Dalam hal ini tidak sempit memahami berperang dengan membawa senjata. Fisabilillah ini bisa saja definisi hari ini adalah santri atau kiai, orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, mengajar anak-anak, misalkan di madrasah, maka dia bisa dikategorikan fisabilillah sebagai asnaf untuk menerima zakat. Yang terakhir adalah ibnu sabil. Kalau secara bahasa kan ibnu anak sabija, jadi anak jalanan. Artinya orang yang sedang di perjalanan tapi kehabisan bekal. Misalkan orang yang pulang dari Jakarta ke Surabaya di jalan nggak habis bekal uangnya, maka dia kasih zakat. Gitu, ya. Nah, itulah 8 asnaf yang hak menerima zakat, tetapi yang kelima yakni budak itu sudah tidak. Jadi mungkin yang bisa kita maksimalkan hari ini ada 7 asnaf untuk menerima zakat ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hikmah zakat. Kenapa kita perlu berzakat? Karena banyak kebaikan di dalamnya. Hikmah yang bisa kita ambil dari berzakat yang pertama adalah mensucikan jiwa dan harta pemilik. Maka ada satu kalimat di Sunda itu, zakat kan cenah daki eta teh. Kudu dikeluarkan, kudu dipicin. Maka sangat pantas ya ketika kita punya harta untuk berzakat, untuk micin kokotorna. Lamun dipicin kokotor, sepatos iurang ibak kan bersih, suci. Nah, itu pun demikian berlaku dalam harta. Untuk mensucikan harta kita dan jiwa kita berzakat. Gitu, untuk membersihkan jiwa dan harta kita. Yang kedua, bisa terciptanya rasa keadilan di antara sesama. Karena Allah menciptakan kita berbeda dari segi memiliki harta, ada kaya, ada miskin. Maka dengan zakat ini, orang miskin bisa terbantu dengan kehadiran orang kaya, maka adil begitu. Kaya merek karena miskin. Ya, jadi gak sebaiknya miskin karena kaya. Kan keadilan demikian. Yang ketiga ada rasa empati untuk saling berbagi. Orang kaya merasa, ininya betul banyak orang yang nggak bisa makan, nggak bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari aja misalkan susah.
Dan bagi orang kaya, maka berbagilah. Bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Misalkan banyak yang pemulung yang di jalan, orang nggak punya. Kasih oleh kita. Kemudian yang keempat, akan terjalinnya ukhuwah Islamiyah. Tentu dengan adanya zakat ini akan saling silaturahmi terjaga dengan baik. Ukhuwah Islamiyah akan semakin terjaga. Yang kelima, saling menghormati di antara sesama, antara si kaya, si miskin, dan berbagai elemen yang lainnya akan saling menghormati, saling menghargai. Yang terakhir, bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Ya, sehingga suatu komunitas masyarakat bisa kondusif, bisa aman jika saling membantu, saling memahami kaya dengan miskin. Karena pada demikian, di sini Bapak menuliskan bahwa manusia itu makhluk sosial, saling membutuhkan. Nggak bisa kita hidup sendiri. Orang kaya yang punya banyak garapan, misalkan sawah, ladang, kebun, menyuruh siapa coba? Ya mungkin menyuruh orang miskin untuk bekerja. Orang miskin pun demikian. Ia punya keahlian bekerja, tapi ia tidak punya uang, maka bekerja kepada orang kaya. Maka saling membantu, ada simbiosis mutualisme di antara kita. Orang kaya membutuhkan orang miskin, demikian orang miskin pun membutuhkan orang kaya untuk saling berbagi dan saling membutuhkan. Ya. Barangkali itulah yang bisa Bapak sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, Bapak sampaikan ada suatu kalimat di sini. Orang akan selamanya berilmu apabila ia mau belajar. Siapapun kita, ya, predikat apapun kita, karena kewajiban belajar itu sampai hayat. Tatkala ia berhenti belajar, maka bodohlah ia. Jadi orang bodoh itu orang yang berhenti belajar. Maka sejak kita lahir sampai kita meninggal, kewajiban mencari ilmu itu tetap wajib. Utlubul ilma minal mahdi ilal had. Cari ilmu itu sejak buayan sampai kita meninggal dunia. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.